Yo semeton, berjumpa lagi kita pada seri Tonggak Baru Sastra Bali Modern. Hari ini saya akan berbagi terkait Suntari PR dan Basa Bali, misteri puisi Bali Anyar yang pertama. Seperti yang kita ketahui, memang banyak misteri dan pro kontra terkait Suntari PR serta puisinya yang berjudul Basa Bali ini semeton. Ada 3 subtopik yang akan saya bahas semeton. Pertama, terkait dengan Basa Bali sebagai puisi Bali Anyar yang pertama. Kedua, misteri Suntari PR sebagai pengarang puisi Basa Bali ini. Dan yang ketiga, jasa majalah Medan Bahasa dalam menerbitkan puisi Basa Bali sebagai puisi Bali Anyar yang pertama semeton. Sebelum lebih lanjut, ayo bersiap-siap dulu semeton. Pusatkan pikiran, duduk manis di pojok, mesi letiding, yuk intro. Langsung saja ke subbahasan yang pertama, Basa Bali sebagai puisi Bali Anyar yang pertama. Tahukah semeton, selain bentuk satu bawak atau cerpen yang menjadi tonggak awal lahirnya sastra Bali Anyar, yang sekaligus merupakan cerpen pertama yang berbahasa Bali, lahirnya puisi Bali Anyar juga ditandai oleh sebuah puisi yang cukup fenomenal yang berjudul Basa Bali semeton. Nah, apanya yang fenomenal dan menjadi pro kontra dalam puisi ini? Lagi sebentar akan saya jelaskan semeton. Puisi yang berjudul Basa Bali yang dinobatkan sebagai karya puisi Bali Anyar yang pertama menjadi karya yang sangat penting dalam sejarah perkembangan sastra Bali Anyar semeton, khususnya di bidang puisi. Penobatan puisi Basa Bali karangan Suntari PR ini sebagai tonggak awal perkembangan sastra puisi Bali Anyar karena bentuk dan isinya yang sangat relevan dengan sastra Bali Anyar. Semeton, memang sejauh ini belum ditemukan karya puisi Bali Anyar yang mempunyai tahun lebih awal dari karya Suntari PR ini yang berangkat tahun 1959. Pernah memang sekali puisi yang berjudul Batu Ese Sambat Gubahan Made Sangre yang merupakan puisi terjemahan dari puisi bahasa Indonesia yang berjudul Batu Bicara ini diperdebatkan Dharma Putra dalam bukunya Tonggak Baru Sastra Bali Modern menjadi puisi Bali Anyar yang pertama. Namun jika saja puisi tersebut disertai tahun yang menunjukkan umur lebih tua dari puisi versi bahasa Indonesianya, bisa saja puisi Batu Ese Sambat inilah yang merupakan puisi Bali Anyar yang pertama semeton. Tetapi fakta sejarah berkata lain semeton. Puisi yang berjudul Basa Bali karangan Suntari PR pada tahun 1959 inilah sebagai puisi Bali Anyar yang pertama. Semeton, awal diketahuinya puisi Basa Bali sebagai puisi Bali Anyar yang pertama banyak memunculkan kritik terhadap gaya bahasa dan pemilihan kosakatanya yang dikatakan kurang baik. Kita coba cermati sekilas saja semeton. Untuk puisi berbahasa Bali, kiranya cukup banyak kosakata dalam bahasa Indonesia yang dipaksakan untuk menjadi kosakata bahasa Bali seperti pribadin, bagian, dan masyarakat. Begitu juga terkait gaya bahasanya, lebih cocok seperti gaya bahasa formal. Dan kosakata bahasa Bali lumrah yang dirangkai kurang mampu menciptakan rima yang unik semeton. Namun, sebuah karya sastra salah satunya puisi, meskipun dikatakan kurang baik dan lain sebagainya, tetap dilindungi hukum lisensia puitika. Maka sebuah puisi tetaplah puisi yang tidak terikat oleh aturan apapun semeton. Nah, apa itu hukum lisensia puitika? Saya akan jelaskan pada video berikutnya semeton. Misteri nama Suntari PR. Yang paling menarik dari puisi Basa Bali ini adalah soal penyair atau pengarangnya semeton yang masih menjadi misteri sampai saat ini. Nyoman Dharma Putra pun mengatakan bahwa Suntari PR ini adalah nama samaran karena tidak bisa dipungkiri bahwa banyak pengarang yang memakai nama samaran dalam karyanya semeton. Kecurigaan ini pun semakin bertambah, terlebih lagi jika dicermati Suntari PR bukanlah nama khas orang Bali. Begitu juga dari segi kosakata yang dipakai pada puisinya, bahwa mungkin saja bahwa Suntari PR adalah orang luar Bali yang memiliki keterbatasan dalam bahasa Bali. Selain itu muncul juga kecurigaan yang terus merambat kepada karyanya. Jangan-jangan puisi yang berjudul Basa Bali ini merupakan karya terjemahan. Namun sayangnya tidak ditemukan sama sekali terjemahan dari puisi apa semeton.
Memang alangkah baiknya tidak diketahui ya semeton, bahwa puisi ini merupakan karya terjemahan atau tidak, dan Suntari PR adalah nama samaran atau tidak, orang Bali asli atau tidak. Karena dengan kemisteriusan penyair dan karyanya ini, sastra Bali Anyar menjadi lebih menarik lagi untuk dikaji dan diteliti sebagai kajian sejarah sastra. Perlu diungkapkan di sini semeton, bahwa kecurigaan terhadap nama Suntari PR adalah nama samaran Anak Agung Gede Rake, yang merupakan redaktur majalah Medan Bahasa Bali di Yogyakarta. Nah, kalau pendapat semeton bagaimana? Apakah sebaiknya sosok Suntari PR ini harus diketahui oleh publik? Atau mungkin lebih baik sosok Suntari PR ini untuk terus menjadi sosok yang misterius? Selama ini belum ada penemuan yang menggoyahkan fakta sejarah puisi Bali Anyar, dan kita juga harus mengakui jasa Suntari PR sebagai perintis berkembangnya puisi Bali Anyar semeton. Selanjutnya, jasa majalah Medan Bahasa Bali. Peran majalah Medan Bahasa Bali sebagai pelahir puisi Bali Anyar pada tahun 1959 sangatlah penting dan belum tergoyahkan semeton. Pada akhir tahun 1950-an, terbit sebuah majalah Medan Bahasa di Yogyakarta yang diterbitkan oleh cabang bagian bahasa Jawatan Kebudayaan Kementerian PPK. Tugasnya adalah untuk membina perkembangan bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia semeton. Majalah Medan Bahasa Bali ini pun lahir pada bulan Maret tahun 1959 dengan dua orang redaktur, yaitu Wayan Dwijedoarse dan Anak Agung Gede Rake. Majalah ini ditulis menggunakan bahasa Bali dengan huruf Latin dan terbit selama 2 tahun. Ternyata tidak hanya puisi bahasa Bali dan pengarangnya Suntari PR yang menjadi misteri semeton. Majalah yang menerbitkannya pun sedikit misterius, karena kurang diketahui berapa kali penerbitannya dalam setahun, dan perkembangan serta isi majalah tersebut secara lengkap. Hanya diketahui terbitan pertamanya saja dengan nomor 1 tahun pertama, Maret 1959, dan puisi bahasa Bali Suntari PR pun didapatkan dari isi majalah edisi pertama ini. Mungkin dengan tidak adanya majalah Medan Bahasa Bali, puisi penting yang berjudul Bahasa Bali ini tidak diketahui kiprahnya dalam sejarah sastra Bali Anyar semeton. Maka dari itu, sangat perlu kita bersyukur bahwa penerbitan seperti yang dilakukan Medan Bahasa dapat menyelamatkan karya-karya sastra Bali Anyar, sehingga sastra Bali Anyar lebih semarak dan bisa berkembang sampai saat ini, mengimbangi kesemarakan perkembangan sastra Bali Purwo. Akhirnya, kita sebagai pecinta dan penikmat sastra Bali, khususnya terkait puisi Bali Anyar, harus menunjukkan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada Wayan Dwijedoarse dan Anak Agung Gede Rake beserta tim yang mengasuh majalah Medan Bahasa Bali. Begitu juga kepada Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Udayana di mana majalah ini ditemukan semeton. Sebagai kesimpulan, posisi puisi yang berjudul Bahasa Bali dengan Suntari PR dan majalah Medan Bahasa Bali sangatlah penting dalam sejarah perkembangan sastra Bali Anyar, khususnya sejarah puisi Bali Anyar semeton. Kita patut bersyukur di tengah keterbatasan ini, para peneliti sastra Bali Anyar dengan usaha dan ketekunannya mendapatkan temuan yang luar biasa terkait dengan jenis-jenis karya sastra Bali Anyar pertama yang lahir. Seperti yang diketahui, bahwa cerpen berbahasa Bali pertama adalah karangan Made Pase dan Mas Nici Sastro. Novel bahasa Bali pertama adalah Nemu Karma karangan Wayan Gobiah. Dan puisi Bali pertama adalah Bahasa Bali karya Suntari PR. Maka lengkaplah temuan peneliti dalam mengonstruksi sejarah sastra Bali Anyar semeton. Demikian yang dapat saya sampaikan semeton. Semoga informasi ini bermanfaat. Kritik dan sarannya terbuka ya semeton. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan dukung channel ini. Sukses semua semeton.